lah jamaah lah, tidak perlu jamaah 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalat wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian surat Al-Baqarah, yang dilihat dari segi bahasa sederhana lah ya. Terus baru setelah sudut kata bahasa, baru kita lihat terjemahan. Nah, baru apa maksud ya. Jadi maksud diingat, jangan suka-suka hati. Karena kita diberitahu mampassar Al-Quran bira'yihi, siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya saja, tanpa ada sandaran kepada ayat atau hadis atau kepada ayat atau keterangan-keterangan yang sebelumnya, maka ambillah tempatnya di neraka. Sebenarnya itu kan isinya sudah tahu kita itu, membuat-buat yang tidak dikatakan oleh Allah. Ya. Tapi kalau ada yang dikatakan Allah, nggak apa. Lihat nanti bagaimana almarhum Nawawi rahimahullah dan Ibnu Abbas rahimahullah. Ayat 176. Mari kita baca ini yang merah-merah ini ayatnya ya. Yang merah-merah ini ayatnya. Yang apa ini biru ya. Yang kuning adalah almarhum Nawawi. Yang biru adalah Ibnu Abbas. Nanti kalau banyak buku lagi tafsir, kita bikin warna lain. Jadi lihat cara orang itu. Jadi kita pun mengerti. Itu dalam rangka memahami Al-Quran yang 114 surat sebelum meninggal dunia, sambil mendalaminya. Makanya senang sekali orang yang sudah paham. Tapi kalau dibaca itu sekian pahala, itu anak-anak. Itu umbu-umbu. Sekarang kita baca dulu. Mari berta'awuz. Coba baca lurus saja dulu coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca lurus saja ya. Zalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqqi. Iya tuh? Iya kan? Kalau ragu lihat Quran dulu. Zalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqqi. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Zalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqqi. Ya, jangan dilagu-lagukan, bekolah jurusan lagu itu. Ini lah pengalaman ambo mencalik di Padang ko biar di malagu sesekali ya, padahal baca tidak lurus ya. Lama lagu ya. Ya, coba ulang lagi. Zalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqqi. Ya begitu cara. Nanti kalau malagu ya. Memang disuruh oleh Rasulullah bertaghani namanya, memerdukan suara. Tapi itu sudah kelas naiknya. Kalau langsung malagu tentu tidak tentu lah ujung pangkat itu panjang salah. Lanjut. Coba sama-sama. 1, 2, 3 sampai ke bawah sekali. Sekali ini ya. Wa innal ladzina ikhtalafu. Ya. Wa in terus Pak. Sama-sama. Bil kitabi fi shiqaqim ba'idin. Itu supaya menghilangkan rasa malu sama-sama lu. Sudah tahu tunjuk seorang-seorang lain. Ya. Kalau untuk sama-sama kan malu dong. Baru tunjuk seorang. Dah dong malunya lain. Kalau langsung cek-cek gugupnya. Awak lagai jadi guru kumabu. Cuma
Itu nan agak prihatin awak kini. Orang kini murah-murah stres itu panjang. Bara aja bala cara. Beko salah-salah guru lo dia kaduan kan. Coba Ibu Sabrina dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqqi. Terus? Terus, Pak. Hmm. Wa innal ladzi nakhtalafu fil kitabi la fi shiqaqim ba'idin. Ya, shiqaqim ba'idin, kasih baris dulu. Ya. Pak Tommy, Pak Tommy, agak digas sedikit, gas kisaran tuh ya. Dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqqi wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'idin. Baraka santiangnya tuh. Pak Edi lah, Pak Edi. Ya, silakan Pak Edi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika bi annallaha nazzalal kitab bil haqqi wa innal ladzi nakhtalafu fil kitab. Jangan begitu. Wa innal ladzi jangan gitu. Ladzi nakhtalafu. Innal ladzi nakhtalafu fil kitabi la fi shiqaqim ba'idin. Engkau jawab lah, silakan engkau jawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'idin. Biarlah lambe, tapi pas Ibu Didi lah, silakan. Mungkin mati mute ya. Atau yang lain, ada enggak peserta yang lain? Enggak ada? Celek ya. Bu Didi sedang di alan panjang, Pak, jadi mendengar saja. Bu Didi sedang di alan panjang, jadi mendengar saja. Murid pasif. Ya. Ya. Zalika, kita bisa berhenti kok. Zalika. Zalika. Bi annallaha nazzalal kitaba bil haqqi. Berikutnya, wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqim ba'idin. Kan lambat-lambat tapi pas. Nah, kalau mau melagu, cale mau melagu ya dengan suara dari lubuk hati, mulai zalika, kan beda tuh. Zalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqqi wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqim ba'id. Saya perhatikan Nuaina, saya perhatikan Tanzania, ditariknya angok lain. Zalik sampai tinggi-tinggi. Itu cara orang melagu itu. Baru ada rumus-rumusnya, apakah bayati, apakah dur, apakah sikah atau itu kan hanya intonasi sama serius. Gitu. Tapi kalau enggak ngerti susunan bahasa, Pak, gitu caranya. Jadi saya sudah belok-belok dipadangin, asal suruh membaca, nggak bisa membaca luruh itu. Ini lagu sekali. Ini. Itu pun gugup. Iyalah penyakit dasar tuh, Bang. Coba anak-anak betul rupanya marato. Guru majan begitu, Pak. Balele. Jadi tiba ke bahasa Al-Quran, payahnya. Nah, sekarang kita mulai ya. Lihat yang saya katakan ya, kan awak punya buku catatan gua.
Misalnya, awaklah mulai membahas zalika. Nah, mungkin sama-sama saja ya. Zalika itu bentuknya dulu. Bentuk apa itu? Isim istifham. Kalau mulai kan. Isyarat. Salah sebut, Pak. Salah ya. Zalika itu isim isyarat, itu bahasa pesantren. Isyarat. Kalau bahasa Indonesia itu kata penunjuk. Iya, kata penunjuk. Ya kan? Baru itulah atau demikian. Itu. Baru yang biru ini lihatlah. Jadi kalau Pak Ibnu Abbas, dia itu apa ya? Ini dibuatnya itu. Itu. Dibikinnya tafsir. Kan enggak lari-lari dia. Itu apa? Maka dibuatnya lah. Apa bacanya? Coba sama-sama. Apa bacanya? Yang dalam kurung. Al-adzaba. Kan tadi lupa. Kalau zalika itu jadi apa dia? Tadi belum ditanya. Zalika itu bentuk isyarat. Jadi jabatannya jadi apa? Mubtada. Jadinya mubtada atau pokok kalimat. Kalau mubtada dia adabu ya. Jadi zalika itu pokok kalimat tadi. Jadi kalau begitu membaca yang dalam kurung apa? Azabu. Iya, al-azabu. Itu cara. Iya, Pak. Ya, santiang orang-orang dahulu itu orang belakangan nggak ada terturutnya. Orang belakangan kulah habis hari untuk berselero, jalan-jalan, manuang itu saya kata. Ya, jadi itu yang kita ingat. Jadi kalau begitu, zalika, manzalik, apa tuh maksudnya mazalik itu? Al-azabu. Jadi azab itu atau azab ini yang maka balik ke atas. Apa azab yang diterima orang? Kan parah itu. Orang yang yang menukar-nukar, yang suka-suka hatinya mengganti kitab biarpun Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Apa? Ini kan mereka jual, berarti apa itu? Berarti api neraka dalam perutnya. Ini tidak berkata kepada mereka Allah, tidak dibersihkan mereka dari dosa, pokoknya menderita. Orang itu hidup mestinya dapat petunjuk, tapi petunjuk itu digadaikannya mendapat kesesatan. Itu keterangan A. Baru itu dimaksud dengan zalika. Kan gitu. Itulah dia. Kalau kita apa? Kita apa yang dapatnya? Awak tidak menukar kitab, cuma tidak beraja kitab. Itu saja persoalannya. Ya, kalau beraja kitab pun asal. Itu mau bukan ambil buku tulis lain. Iya. Gitu caranya. Kitab tuh banyak di rumah. Ada Quran ketek, ada Quran gadang, ada berwarna. Enggak pede, banyak kitab. Tapi enggak dibaca. Kalau dibaca pun seketek. Akhirnya awak usahakan. Ada buku tulis. Jadi di sini pengertian di sini? Lah bisa dia ambil judul cek. Kira-kira judul nan suka awak di sekolah senggo zalika adu azab. Apa kira-kira? Kalau Pak Edi kira-kira judul besarnya satu buku catatan tadi. Ini 10 buah buku kan dibuat. Ayo. Apa judulnya kalau Pak Edi? Azab bagi orang-orang yang mengingkari kitab-kitab itu, Pak. Jadi buat saja begini, model-model atau macam-macam azab dalam Al-Quran. Lah duduk persoalan. Gitu contoh gitu. Because sambil membaca itu bersobok, kan ada terjemahan mengenai azab, ada yang dibakar ditanya, ini ayat sekian sekian, ayat sekian sekian. Nah, kan bersobok. Jadi nggak perlu dibuka Quran dulu yang sesurat itu saja dulu. Itu cie tuh. Kalau ingin ibu mencari dari segi bahasa, pokok kalimat yang pakai isyarat dalam Al-Quran. Kan panjang tuh. Itu bisa juga ya, Pak.
Itu dari Pokok bahasa. kalimat. Iya. Setuju. Dalam kata isyarat, kok dari segi bahasa tuh. Banyak buku menumpuk-numpuk setinggi taga awak, banyak buku bisa. Lai paham? Lai, Pak. Nah, Insya Allah. Untuk membuat judul bukunya. ya. Itu mah Kombokecan 80 itu mulai tua baru tuh. Kalau umur 80 itu mulai tua baru. Sebabnya tentu dan di kerjaan itu tentunya. Badannya dan tuanya. Nah itu lah 2 bukunya tuh. Dari 2 kata ya Pak. Iya. Banyak tuh mengenai kata penunjuk jadi pokok kalimat dalam Al-Quran. Itu dulu bukunya. Nah, kau ndak ada hari nan main dah istirahat. Nang kamu tahu ilmu dia nak ada lain. Untuk langau boleh ya Pak. Posisi kalau ndak duo, apa posisinya? Pertama? Belajar. Maja. Kalau ndak? Muri. Beraja. Ya. Kan itu tuh. Kalau mencari-cari itu kan mulai beraja waktu. Selain dari itu, hamajun. Ya, tapi jangan dituduhan ke orang. Tuduhan ke diri awak. Wah, ang jadi langau kumai. Iya, sibuk nak karuan saya. Badan pun tambah sehatnya. Yang penyakit badanku sakit kan di panganan takin kemari. Nanda dipikiran juga. Ikut nanda dipikiran juga tapi nak mungkin. Ya. Lah, 2 tuh. Zalika. Terus masuk lain. Bi annallaha. Ma khabarnya kok kalau begitu? Bi annallaha nazzalal kitab bil haq. Itunya. Sadunya itu jadi khabar. Kalau dulu mulai beraja kan haza kitabun. Itu pelajaran SD lah namanya. Kini ndak lagi lah belimpi-limpi. Ya. Dia ada 2 kata di sini ya Pak. 2 kalimat. Mana? Dzalika innal ladzi nakhtalafu. Nggak, kalau mau diuraikan di sini kan diuraikan lah kan 2 kelompok ya Pak. Kalimat. Ya 2 kalimat. Ya. Kalimat sebenarnya 1 kelompok aja Pak. Kan berarti pelajaran kan inna. Kalau inna di belakangnya biasanya kan pokok kalimat. Ya. Di belakang pokok kalimat sebutan pula. Sebutannya terdiri fi'il, fa'il, maf'ul, dan jar majrur. Nah, semuanya itu dikumpulkan, dijarkan oleh bi. Kan dijarkan oleh bi itu. Nah, kalau dijarkan oleh bi itu kan dia kata benda sebenarnya. Tapi lah diramu itu ambo kecian, semua ambo diacok-macok makan lontong kerupuk merah itu diramu sama melenyapnya di atas lontong itu. Dijar majrukannya. Itulah menjadi kabar dari zalika kan gitu. Tapi kalau misalnya nazala wa ndak ngerti, kitabah ndak ngerti bilhak tentu payah omajanya. Kini sebenarnya kabarnya kok kan jar majrur. Iya kan? Ya Pak. Ya secara hakikat kabarnya kok jar majrur. Kok bi? Iya. Tapi kalau diuraikan cie-cie, mulai dipakai anna karena dia di tengah kalimat. Kalau mau dilepaskan misalnya annanya itu, maka dilepaskan banyak, berarti aslinya tentu Allahu nazzalal kitaba bil haq kan itu. Ya, Pak. Itu dia. Berarti mubtada khabar pula. Jadi khabar dari zalika mubtada khabar pula gitu. Khabar
khabar dari zalika terdiri mubtada khabar atau jumlah ismiyah. Tapi sebenarnya karena ada huruf jar, khabar dari zalika dia dijar majrurkan dalam kumpulan. Jadi dalam kotak ada kotak, dalam pi ada lampi, dalam dompet ada dompet. Nah, begitu. Ya, gitu aja. Jadi kenapa azab itu dapat yang seperti di atas? Kenapa dapat penderitaan? Ya karena mereka itu, ini dia. Annallaha, sesungguhnya Allah, pakai penegas dia. Sesungguhnya begitu pentingnya, begitu pastinya dulu Allah telah menurunkan dianya Allah, apa yang diturunkannya kitab bilhaq, menurut sebenarnya, menurut peraturan, menurut dengan malaikat Jibril, menurut isinya pun nggak ditukar. Lalu diganti-ganti orang itu, begitulah akibatnya mereka mendapat, itulah azab yang diterima. Itu orang tuh tak hendak cuma nandingkan kini anak buahnya. Jadi pengikut-pengikutnya itu yang diingatkan, berajalah kalian, sadarlah. Ini enggak lah. Oke lah, habis tuh. Kini diawak lagi. Ambo membaca Quran. Baca dong pelajarinya kok. Rintang panjang pendek, danguang panjang pendek itu kan berarti samu kajinya. Sawaun jadi. Nggak ada menggali deh. Ya. Ya, jadi sudah 2A. Terus ini lagi kalau mau melihat bahasa, sebenarnya ya itu kan sudah sama. Saya katakan begini, coba bapak kalau membaca a'udzu, apa bacakan a'udzu bil? Apa baca kalau a'udzu? Kalau baca Quran, a'udzu billahi minasyaitonir. Kan dinyatakan a'udzunya itu, a'udzu. Coba kalau bismillah. Bismillahi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang a'udzu kan disebut a'udzu. A'udzu apa artinya? A'udzu apa? Aku berlindung. Aku berlindung. Kalau bismillah? Dengan nama Allah. Ya, mengapa Ibu dengan nama Allah? Kok enggak dibaca? Kenapa enggak Ibu baca awalnya? Aku berbuat dengan nama Allah. Kenapa enggak dibuat? Itu maka huruf jar ini begini dia. Jadi beda-beda tuh. Sekarang sama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus billahi minasyaitonirrajim. Tapi enggak bisa kalau billahi minasyaitonirrajim pakai a'udzu dia. Tapi kalau bismillah bisa. Mestinya kan begitu. Sedang Bapak makan, akulu bismillah. Kalau sedang nulis, aktubu bismillah. Kalau mau berjalan, ashabu bismillah. Tapi enggak dituliskan. Oh iya, enggak ditulis. Kan dalam pengertiannya tuh. Karena umum, itu bahasa orang bahasa yang tahu itu. Kata orang, ya kan itu maka kata Rasulullah, setiap pekerjaan dimulai dengan bismillah. Rasulullah ngomong begitu, setiap pekerjaan dimulai bismillah. Jadi kalau mulai beraja, baca bismillah, sebenarnya anak nak sembunyikan tuh. Aku membaca. Aku belajar. Aku belajar. Iya, dengan nama Allah gitu. Dengan nama Allah. Oh iya ya Pak. Coba tanya orang. Lalu kalau auzu bang, kok pakai auzu? Kok bismillah kok langsung aja enggak ada masih sabui. Ya memang lebih itunya. Itulah enggak tambah-tambah kaji dah. Dari dulu itu ke itu ya. Ya, jadi Rasulullah mengatakan itu, carilah ilmu, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Sebenarnya itu tidak tanggung-tanggung do ilmu. Itu mengkonan sebenarnya ilmu itu bukan ilmu cari makan saja. Kini habis hari untuk cari ilmu makannya tidak kesalahan dah. Carilah. Ya, kan ilmu orang kini cari ilmu cari makan saja. Cara kasarnya tuh ya. Kalau lupa membaca bismillah dari awal seluruh pekerjaan, hilang keberkahannya tentu yo. Yang berkah itu pun payah menerjemahkan. Ya. Nah, jadi ini bi annallah itu sebenarnya dijarkan dia ya. Pokok kalimatnya mana sini? Anna. Pokok kalimat bi annallah mana?
Anna. Iya, bukan anna itu. Dia punya pokok kalimat. Inna dan saudaranya, kana dan saudaranya pasti ada pokok kalimat. Cuma orang menyebutkan isim inna, isim kana. Mana pokok kalimat? Allah. 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 Ya. Isim inna. Ya, ini isim inna Allah. Jadi pokok kalimatnya Allah. Mana khabar? Mana predikat? Dari nazala itu Ya. bil haq ya. Kabarnya nazalal kitab bil haq. Nah, nazala itu bentuk apa? Fi'il madi. Nah, kenapa tidak dibuat oleh Allah di sini anzala? Unsur. Tidak sekaligus. Ya. Tapi kadang-kadang ada anzala. Kalau mau buat judul buku catatan gitu juga. Apa bedanya yang pakai tasdid sama tidak kata kerja, terutama yang menurunkan Al-Quran? Adulah tuh. Di mana basoboknya? Populo masdarnya. Pokoknya apa enggak bisa kama-kama ada kalau lah banyak nak ditulis. Jadi tulisan awak terarah. Aku bukunya cik gitu. Jadi kalau nazala itu berarti kalau kita menerjemahkan dengan sesungguhnya Allah telah menurunkan, berangsur-angsur. Berangsur-angsur menurunkan. Ya. Apa yang berangsur-angsur diturunkannya? Al-Quran. Alkitab. Kitab. Kan berangsur-angsur. Mulai berpikir kita. Berangsur-angsurnya itu nanti ada nazala, ada anzal. Berarti kitab yang turun berangsur-angsur ini yang diturunkan oleh Jibril kepada Muhammad. Sampai ke Sinan. Kalau yang langsung turun Allah menurunkan Allah kepada Jibril itu dipakai anzala. Itulah satu buku itu beda. Banyak lampi-lampi buku. Di ayat contoh. Makanya kalau kitabah jadi apa? Jadi maf'ul bi. Iya. Kan dikasih apa namanya? Alif lam. Kalau dikasih alif lam maksudnya kitabah di sini apa? Quran. Quran. Kan itu. Jadi waktu Allah menurunkan Al-Quran berangsur-angsur diterima Muhammad sampai ke Muhammad, orang yang sudah penerima kitab terutama Taurat, mereka ditukar-tukarnya Tauratnya diketahuan dengan Al-Quran. Mereka dapat azab penderitaan. Itu sudah titik. Itu kan orang itu. Nah sekarang saya membaca Al-Quran. Cuma yang baca Al-Quran ini yang mana yang saya pelajari. Kan gitu. Pada umumnya orang paling melihat hukum-hukumnya saja, itu haram, itu halal gitu. Yang lain-lain enggak. Makanya sebenarnya hukum kalau haram, halal, mubah, harus itu sebenarnya bisa dilaksanakan menurut Al-Quran, dilaksanakan dalam hidup, dalam satu pribadi, masyarakat, bangsa, negara. Kalau apa? Sudah tahu isi Kalau sudah tahu isi Quran. Bukan. Kalau di sini sebenarnya menjadi iya jadi untuk mensejahterakan. Iya. Tapi itu bisa dilakukan sekarang kan begini. Halal haram itu kan masalah hukum. Ya. Coba hukum sebenarnya bisa dilaksanakan kalau bagaimana? Kalau mengerti aturan-aturannya. Ya sudah ngerti, itu maka dibuat orang sadar hukum. Sadar hukum. Kalau sadar hukum itu sebenarnya bagaimana sadar hukum? Orang fakultas hukum lah kok. Maka ada datang sadar hukum bagaimana? Karena takut balasan, ganjaran. Iya, maksudnya yang sadar hukum itu takut ganjaran itu kalau bagaimana? Taat. Ya, kalau betul-betul dilaksanakan.
Tapi kalau runcang ke bawah tumpul kate panjang, enggak bisa orang sadar hukum. Kan itu yang kenyataan kini. Ya, pencuri kembang di mana? Kan istilah dari dulu tuh, pencuri kembang di taman ditangkap. Kan kembang-kembang tuh bukan bunga-bunga. Iya. Ya, tapi yang macam-macam kerjanya lepas ya kan, gawat jadi itu. Jadi kalau supaya orang bisa menjalankan halal haram itu kalau dia sudah betul-betul sadar kepada Allah. Untuk sadar kepada Allah ya itulah berbagai pelajaran selain daripada apa. Jadi itu makanya sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab. Jadi turun kitab. Jadi yang isi kitab yang menyangkut khusus mengenai hukum, pakaian, apa ini riba, apa ini mubah, itu bisa dijalankan kalau orang sudah betul-betul yakin kepada Allah. Pak, nazala ini kan artinya berangsur-angsur. Ada yang sekaligus anzala gitu, Pak. Iya, kalau anzala itu berarti turun di Allah memberikan kepada Jibril sekaligus. Itu makanya disebutkan inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Iya. Jadi diturunkan pada malam Qadar itu ke langit dunia apa ke langit apa ke Jibril? Ke Jibril. Itu. Ya, diturunkan ke Jibril. Lalu Jibril nanti menurunkan berangsur-angsur. Nazzala. Nazzala. Coba apa masdarnya nazzala? Nazzala tanzilan. Tanzilan. Bisa Ibu buat nanti satu buku catatan. Kata berangsur-angsur Al-Quran dalam masdar atau dalam fi'il madi mudhari. Ada ayat ini bertemu ini. Nanti tanzil mulai baca sajadah. Alif lam mim tanzilul kitab. Kan itu ya. Tanzilul dia. Kalau bertemu inna anzalnahu tibu anzalnahu berarti sana. Ayo, ndak tagak-tagak Ibu dari meja atau menulis taruih. Biko di kecian deh orang makan lah Ibu. Iyo, sebentar lain. Iko mencari HP dan epilepsi kin kemari pai. Itu orang lah di kecian siapa ke Faiz. Itu namanya epilepsi. Sama orang ayan. Nah, sekarang kitabah Al-Quran bilhaq. Itu pun banyak kata-kata bilhaq ini. Misalnya dia berkata dengan banyak masalah bilhaq. Al-haq. Lihat Ibnu Abbas. Lihat kan ketahuan dia dong menafsirkannya. Bi annallah, sesungguhnya Allah telah menurunkan dianya Allah akan kitab Al-Quran. Lihat bagaimana dia. Kan nggak sembarang dia menafsirkan itu. Apa belakangnya? Ayo sama-sama. Apa? Ingat ya. Kalau nazala berarti dia pasif, apa namanya? Transitif. Intransitif. Nuzila. Kalau nazala berarti dia intransitif. Tapi kalau nuzila dia pasif. Kalau nazala pasif. Tanpa ada kode-kode bisa kita pikirkan apa yang pasif ya. Apa kira-kira? Nuzila Jibril. Jadi Pak Ibnu Abbas menafsirkan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan dianya Allah secara berangsur-angsur Al-Quran. Pas itu maksudnya.
Apa itu? Ai nazala atau nazala atau nuzila atau nazala. Apa tadi? Boleh apakah nazala atau nuzila atau nazala atau nuzila? Kalau nazla nggak mungkin. Ayo. Nuzila. Kalau nuzila harus dicari naib fa'ilnya. Ya. Apa bikin naib fa'ilnya sini? Jibril. Jadi kan Jibril. Diturunkan Jibril atau Quran yang diturunkan? Quran yang diturunkan oleh berarti Jibril. nggak cocok. Nggak cocok. Jibril menurunkan dengan sebenarnya yang menurut nazala juga Pak, nazala. Kalau nazala berarti nazala. Cara bahasa Jibril menurunkan dengan Al-Quran dan Taurat kepada Nabi. Sebenarnya menurunkan Quran siapa? Jibril atau Allah? Allah. Ke Jibril langsung. Jadi untuk menafsirkan bi annallaha nazzalal kitab bil haqq itu nih apa itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan Abdullah namanya. Berarti yang cocoknya apa? Nazala atau Jibril. Hah? Cara berangsur-angsur Jibril menurunkan Al-Quran dan Taurat. Cocoknya nazala ya Pak. Yang menurunkan berangsur-angsur siapa? Jibril. Jibril. Tapi sudah sebut. Yang sebenarnya menurunkan kan Allah. Jibril ini kan pelaksana saja ini. Oh. Jadi huwa. Jadi yang betulnya dipakai nazala saja. Nazala. Enggak pakai tasdik. Enggak. Oh, fi'il madi biasa. Jadi ada huwa itunya. Enggak. Langsung Jibril. Fa'ilnya. Jibril. Oh, nazala Jibril. Jibrilu, Pak. Ya? Ya. Nazala Jibrilu bil Qur'ani. Bil Qur'ani. Bil Qur'ani. What? Taurati. Gitu aja. Taurati. Maksud bahwa sesungguhnya Allah menurunkan dianya Allah kan kitab dengan hak itu, maksudnya turun Jibril dengan Quran dan Taurat. Maksudnya Jibril membawa Quran, Jibril membawa Taurat. Cuma diterangkan dia membawanya itu secara berangsur-angsur karena itu diperintahkan oleh Allah. Gitu. Jadi nazala Jibrilu bil Qur'ani wa Taurati. Itu maksud bi annallaha nazzalal kitab bil haqq. Itu. Coba gaya Ibnu Abbas itu. Kan enggak sembarangan tidak, enggak suku-suku tidak. Enggak, Pak. Jadi ada nazala dan nazala, ada anzala yang udah kita bahas. Gitu. Pak kira-kira. Mesti dipesong-pesong kepala, Pak. Jadi bisa Ibu buat satu judul lagi, cara turun Al-Quran. Cara turun Al-Quran. Jadi cara turun Al-Quran, dalam Al-Quran ada dua cara, ada sekaligus, ada berangsur-angsur. Ini ayatnya. Jangan dicarinya di surat lain, iko saja dulu. Beko basobola di surat lain. Oh, iko ada buku catatannya kok, balik ke sini. Oh, iko buku catatannya balik ke sini. Jadi lama-lama tamat tuh terkumpul, baru diolah. Iko di surat baru belajar ilmu lain, ilmu Quran. Bamangko belakang turun. Iko ananda keko munasabah. Baru. Ikonda abi membahas iku panjang sudah itu mengatai ahli kitab dan menyimpang abi harinya. Yo alat saya lebih petai-petai Pak. Lagi alat saya berapa petai-petai Pak. Iya tapi kan lah mulai kalau orang sarto menumpang nggak ngerti bingung nih kini dah ndak sarto adanya tahap apa ke jurang ko.
Ya. Iya, Pak. Ambo pun begitu masih ketek aku balik ke balagah tambah ngangu awak. Jadi kalau ada perasaan awak makin kurang ilmu, makin tak ada, berarti bertambah ilmu. Ini parah Allah awak lah pada ilmu itulah jadi orang handi. Jadi posisi dan dua tu yo tu. Nah, cobalah belajar, Mengajar. mengajar. Ada kalanya kita belajar, ada kalanya kita mengajar. Tetap dua posisi. Nah, kalau tidak dalam dua posisi itu berarti hamajun. Hamajun. Lalai. Ya, sibuk tidak. Berketentuan. Ya, bakat tentuan. Ibu Yaman. Ya, Menentu. ya. Buka WA berarti Hamajun. Ah. Itu ya. Nah, jadi ini zalik al-azab. Bi anna Allah nazzala al-kitab bil haqq. Nazala Jibril bil Quran wa Taurah. Nah. Masih lanjut. Bil haqqi. Ya, bil haqqi kan sudah diterangkan oleh bil haqqi ini masih diterangkan oleh Nawawi. ya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Nah, coba apa maksudnya bil haq? Bil haqq. Coba dibaca. Bi. Tabayyan. Baik. Ulang ya Pak. Apa? Tabayyan. Coba kalau begini. Tibyanan. Bentuk apa itu? Coba. Tibyanan. Masdar ya? Ya. Apa fi'il madinya? La diate la basobok tadi nazala. Coba. Nazala kan sama itu. Tibyanan. Tanzilan. Kan itu. Coba. Tabayun. Bukan. Kalau nazala yunazilu tanzilan. Tanzilan. Kalau tibyanan? Tibyanan. Jadi Ittaba'an. Oh, tidak. Putar-putar kepala, lai talo. Awak muda baru kalau nak Tabayun. Tabayun itu cerita tabayun. Oh. Coba ini. Tanzilan. Apa mulanya? Nazala, coba. Nazala. Nazala. Yunazilu. Terus Tanzilan. Tanzilan. Kalau ini tibyanan apa? Tibyanan. Bayana. Coba. Bayana. Bayana. Yubayyinu. Tayyiban. Ya. Itu yang apanya itu? Bayana. Ini dipakai tibyanan. Tibyanan. Jadi tidak tanzilan semua. Itu yang pelajaran yang kenapa begini. Itu ada pula spesial itu kok ke situ perginya gitu. Jadi bayana yubayyinu tibyanan. Tibyanan. Jadi kalau sudah begini kenapa tidak ada lagi baris duanya? Itu kan masdar. Ini kan sudah dijarkan. Jadi apa jadi? Tibyani. Itu. Terus di belakangnya pun ada bitibyanil nil haq. Haku. Iya, kenapa? Yang ikut. Iya, mudhafun ilaih. Mudhafin ilaih ke gitu. Jadi kalau bayana itu kan menyatakan, menjelaskan. Jadi bil haq itu dikasih tafsir oleh Ibnu Abbas dengan menyatakan benar ya, dengan menjelaskan benar ya, menjelaskan benar dan menjelaskan batil. Itu arti hak. Jadi al-haq artinya nyata benar, nyata batil. Jadi kalau orang nggak mengerti mana yang hak, mana yang batil, berarti belum apa itu, belum hak dia. Itu maka lah bahasa Indonesia kamu nan hak tu mana punya awak, mana punya orang. Jadi bil haqqi maksudnya al muraduhu bitibyanil haq bitibyanil batil. Kan itu diulang itu. Bitibyanil haqqi bitibyanil batili. Apa kafaru? Sudah nyata hak,
nyata batal. Fakafaru bihi. Fakafaru apa tafrik ya? Atap ini. Lalu kafir mereka. Bihi. Dengan apa itu? Dengan kitab. Iya, dengan yang isinya itu. Padahal nyata, benar, dan sudah nyata mana yang salah. Tapi diambilnya yang salah. Itu namanya menerangkan bahwa diturunkan Allah dengan hak. Jadi jelas mana yang atah, mana yang bare. Kalau contoh-contoh yang hak, masih ingat dulu saya sebutkan Allah memberi contoh mana yang kalau di air mana yang hak, kalau antara air dengan buih. Air dengan buih, kalau orang Priaman, orang Palokoto, mana yang ameh, mana pija. Kalau mana yang hak itu? Kan jaleh manan aye, manan buih. Ruo. Kalau ruo apa itu? Enggak. Batil. Kalau air hak. Lah jale dia aku ruo ko. Aku aye. Tapi sukoi orang kerja ruo ba tu. Bayuan setan. Itu setan dia santiang. Kalau enggak muko belakang, kiri, kanan. Atas bawah ada enggak? Atas bawah itu realisasi orang berilmu. Ke bawahnya sujud, ke atasnya tambah ilmu. Ya. Jadi itu dia. Jadi maksud bil haq diterangkan oleh Ibnu Abbas bitibyanil haqqi bitibyanil batil afakafaru bihi. Bayana fi'il madinya ya Pak. Bayana. Ditasdidkan di tengah. Bayana. Oh, bayana. Itu maka masdarnya tibyan. Tibyan. Itu maka Rasulullah kehadirannya adalah tibyan lil Quran. Jadi hadis-hadis itu yang dibacakan oleh Rasulullah adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Ya. Coba itu maka perlu pula diadakan penelitian hadis karena hadis ini karena peluang banyak bisa dibikin orang walaupun hadis palsu. Dalam kisahnya gitu karena dia banyak kebun terungnya banyak buah terung. Maka dibuatnya hadis bahwa terung adalah obat kata Rasulullah. Itu maka ada penelitian hadis namanya takhrij atau jarah takdil ya. Nah sekarang yang biru-biru ini gayanya atau cara Ibnu Abbas atau Abdullah memberi maksud dari bi'annallaha nazzalal kitab bil haq. Jadi begitu benarnya isi Al-Quran lalu atau kitab-kitab yang lain begitu benarnya sudah benar lalu orang yang diperdaya oleh iblis setan dimodifikasinya sehingga ketahuan. Yang sedih anak buah karena kalau di ayat ini apa katanya? Kalau anak buah masih teringat enggak? Coba saya katakan kalau soal anak buah. Ada atau seperti panggil binatang? Seperti gembala panggil. Hilang suaranya, Pak. Hilang. Mana ya? Ya. Nah, itu baru. Halo, ada? Ada, udah sekarang. Jadi anak buah ini seperti gembala dipanggil oleh majikannya seperti binatang hewan. Panggilan tahu tapi apa maksudnya nggak jelas. Ini kan ada dia itu di atas sebelumnya. Ya, itu. Terus sedikit lagi. Menurut ini yang kuning siapa beri komentar ini? Siapa beri menafsir? Nawawi.
Ayat Nawawi. Lihat Nawawi semua ditafsirkan. Oh, jadi itu di tafsir ya. Zalika. Enggak banyak, beda-bedanya sama. Yang enak kita. Kalau bahasa Minangnya, awak baca Pak Edi. Kalau bahasa Minangnya, kacang-kacangnya, pisang-pisang. Aduh Pak Bet. Awak makan pisang apa? Sama kubah. Kubak. Pak Bet capek ini. Lah pisang takubak. Iya. Itu Pak Israel yang gitu tadi. Iya. Maksudnya, ala pisang takubak. Maksud pisang takubak, nak payah-payah mi awak baca kitab Nawawi, baca kitab Ibnu Abbas, baca kitab penafsir. Itu dalam rangka supaya kita jangan seperti ahli kitab yang menyeleweng-nyeleweng itu. Ya. Kalau dia karena pintarnya, kalau kita karena apanya coba? Kalau dia kalau kita karena bodohnya. Iya, karena malas belajarnya. Iya, itu bahasa kasar kalau bodoh. Itu bahasa kasar. Karena malas mempelajarinya. Atau bahasa halusnya apa lagi Pak Bet? Nah, lebih malas bahasa halus. Tidak ada waktu. Tidak ada waktu. Kan Sibuk. halus tuh. Sibuk. Awak sibuk. Itu bahasa diplomat tuh. Ada ditulis tuh. Maaf Tuhan, saya sibuk. Tidak ada waktu. Nah, coba kita mulai. Apa itu? Apa Nawawi? Menurut Nawawi. Zalika. Jangan dipisah. Kalau pakai alif lam. Zalikal wa'idu. Itu bedanya. Jadi membaca kata benda yang pakai alif lam atau apa, berarti satu nyawa itu. Kalau bahasa Inggrisnya langsung this book, gitu. Langsung. Langsung. Biar ada artinya ya. Kalau dikasih to be lain pula itu. This is a book. Yeah. Jadi pengertiannya zalikal wa'id. Jadi kalau masalah wa'id, ada namanya dalam kajian apapun ada itu. Ada disebutkan wa'id. Kalau nggak pakai ya dia, kan wa'dun atau wa'du. Kalau pakai ya dia, berarti ini janji buruk, azab. Kalau wa'dun janji baik. Itu makanya entah Mu'tazilah entah apa, saya lupa ya. Ada buku itu ditulis orang itu. Ada buku spesial wa'id ya. Janji baik dan janji buruk. Jadi kalau pakai ya berarti buruk janjinya. Janji buruk ini. Jadi itu makanya Pak Nawawi membuat zalikal wa'id. Ya, zalikal wa'id terus apa? Langsung wa'idi wa'ida wa'idu ini. Wa'idu. Sama fungsinya seperti zalika. Sama marfu ya. Zalikal wa'idu terus kedua-duanya jadi apa? Jadi mubtada. Ya, menjadi mubtada. Lalu dicari kabarnya. Mana kabar? Dari sini, dari maklum. Ya, maklumun, makluman, maklumin. Makluman. Khabar. Kan khabar. Ya. Maklum. Boleh dipakai
Maklumun. Kan nggak ada yang melarang tanwinnya. Jadi zalikal wa'du maklumun. Nah, zalikal wa'du maklumun. Wa'idu Pak. Zalikal wa'idu maklumun. Kalau wa'du janji baik. Ini kan menerangkan janji jahat. Ancaman azab. Kalau Abbas langsung sekali al-azab. Kalau Pak Nawawi membuatkan zalikal wa'id. Kan sama itu. Kalau Nanawa orang ketiga. Karena buku dibaca 2. Kalau dibaca 3 buku awak orang kampek. Kalau dibaca buku 10 awak orang sebalik. Gitu. Beko kamu awak lebih cenderung. Ya. Jadi janjian jahat itu maklumun. Bentuk apa itu maklumun? Maklumun isim fa'il. Isim fa'il. Isim maf'ul. Ya, maklumun. Fi'il madinya apa tuh? Maklumun alima. Jadi kalau fi'il madi, isim fa'il, isim maf'ul berarti masdar, berarti ada fi'ilnya. Jadi ada silsilah pengembangannya. Tapi kalau nanti jamid, enggak lah. Nyu sendiri tagak. Jadi maklumun. Jadi janjian jahat itu, azab itu maklum, dimaklumi. Arti sudah dimaklum. Itu mau ke bahasa Indonesia. Maklumat. Kan gitu. Maklumat itu yang perempuan dibuat maklumah, maklumatani, maklumat. Diberitahukan lahum. Mudah aja. Diberitahukan lahum bagi mereka. Kenapa diberitahukan bagi mereka bahwa kalau mereka nanti menukar-nukar, memodifikasi isi kitab Allah, diberitahu mereka akan azab. Kenapa? Apa bacaan berikut? Bisababi. Bisababin ya. Berarti bisa jawab kok. Ini bahkan huruf jar. Ya. Jadi kalau kita menerjemahkan begitulah azab disebabkan, gitu jadi bahasa babiah. Jadi itu banyak pula bagiannya. Ya. Ada mengerti waktu. Jadi Pak Nawawi membuat bisa babiah nampaknya sih gua. Bisa babin disebabkan. Terus apa? Anallaha. Terus nazalal kitabi. Kenapa kitabi? Jangan bagage. Nazalal kitaba bisadqi. Annallaha nazalal kitaba bisidqi. Kenapa diberitahu, dimaklumkan bagi mereka azab? Ya, karena sesungguhnya Allah telah menurunkan dia akan kitab dengan benar, bisidqi. Tidak ada masalah. Itulah. Sehingga ada dalam kitab Tuhan telah beranaknya, kan begitu. Kita anak Tuhan, kan lain jadinya. Nah, terus au. Kalau tidak begitu, au kan alternatif. Bisa memilih. Atau coba. Zalikal azabu sama. Terus zalikal azabu bisababin nazalal kitabi annallaha nazzalal jangan kitabi. Coba ulang. Kitaba. Ya, annallaha nazzalal kitaba. Terus Bayina. Bi apa tadi? Bayani. Kalau yang di atas tadi tibian. Kalau di sini enggak bibayani. Ya, bibayanil haki. Nah, apa itu artinya? Kenapa azab itu dapat? Itu dia azab disebabkan sesungguhnya Allah telah menurunkan dianya Allah kitab menjelaskan yang hak. Ya, menjelaskan, menyatakan yang hak. Wahum
Nah, ini lagi. Wahum. Wahum Mereka sungguh. Ah, dan bukan dan. Ini pakai waw hal. Sedangkan mereka. kode. Harafu. Sedangkan mereka apa? Mau dipakai harafu atau harafu atau harifu. Kode. Kalau harafa ini yang pasnya kan menambah atau merubah-rubah huruf. Jadi memutarbalikkan nih Pak, memutarbalikkan. Iya, jadi harafa ya. Harafa. Jangan harifa. Jadi qad harafu kan harafu gitu. Mereka tambah-tambah hurufnya. Wow ya. Takwili. Coba takwilahu. Jangan takwili lagi, jangan takwilu. Jadi apa coba ini? Takwilahu. Jadi apa? Sebagai maf'ul bih. Iya, maf'ul bih dari harfu. Iya, harifu. Ya, qad harifu takwilahu. Sungguh mereka tambah-tambah atau putar balikkan takwilnya. Takwilnya berarti takwil bentuk apa ini? Takwil bentuk masdar. Apa fi'il madinya? Itulah ada 2 kalimat. Takwil. Tanzil ada, tibyan ada. Coba apa? Takwilan, coba. Takwilan. Takwil mimpi. Wala. Apa itu Pak? Apa tuh? Kawala. Walayat, mungkin. Apa? Awala. Itu ya. Mulai lanjut. Awala. Takwilan. Yu'awilu takwilan. Itu dia. Jadi awala. Kalau awal apa artinya awal? Awal pertama. Pertama. Kalau awal diutamakan. Ya, lebih mendasar lagi, lebih pertama lagi. Ya, didahulukan. Itu maka mentakwil. Takwil. Diputarkan, dicari-cari. Jadi haribu takwilah. Mereka tambah-tambah takwilnya. Itu mah kalau kau ditanya, yo anak Tuhan awaknya. Yo ndak anak Tuhan maksudnya ndak anak beranak dong. Awak seperti sayang bapak semua anak. Jadi cari-carilah macam-macam. Ya. Cari pembenaran gitu Pak. Cari pembenaran. Itu nanti mendapat penderitaan di akhirat. Oh, enggak lah katanya. Enggak. Kan ini inisiatif katanya. Ya, silahkan aja. Enggak ada. Tapi utang kita kan menjelaskan. Jadi itu ya. Jadi kalau Nawawi menjelaskan apa maksud daripada zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq, Nawawi menjelaskan zalikal wa'id ma'lum lahum bisababi anna Allah nazzala al-kitab bisidqi au zalikal azab bisababi anna Allah nazzala al-kitab bi bayanil haqq wa hum qad harifu ta'wilah. Ini peristiwa yang sudah dilakukan oleh orang pintar-pintar. Nah, kita sekadar pengetahuan. Lalu bagi kita inilah usaha saya, maka saya belajar terus dan mengamalkannya dan mendalaminya terus. Apakah dari bentuk kata, jabatan kata, maksud. Supaya kita jangan pula nanti memang nggak merubah-rubah. Cuma nggak mempelajarinya, sudah banyak ciumnya. Ini kan banyak adabnya. Duduk mesti berselo, madok kiblat mesti bauduk. Itu baca perasaan. Alah tahu Pak, enggak. Kan itu aja. Tapi jangan dinyahkan pula itu lah. Ya pakaian sopan, berwudu, menghadap kiblat boleh aja. Jadi nampaknya pelajaranku masih apa ya baru Pak Edi. Iya masih. Iya pemuka. Layang-layang. Ya enggak.
pembukaan, prolog tuh. Iya Pak. Alun sampai ke isi lah Pak. Alun sampai isi lah. Ya, sampai sini pelajaran kita, nanti sambungin lagi wa innal ladzina ikhtalafu fi kitab. Masih tampil ya. Iya Pak. Mawjud as-su'al? Hal indakum su'al? Any more question? Nah. Wujud as-su'al gitu ya Pak? Aywa, mawjud as-su'al? La, ghair mawjud ya Ustaz. Insyaallah nahnu fahimna. Aywa. Nad'u ila Allah. Allahumma fakihna fiddin wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. wa ta'wil. Ini dia tuh, wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Jadi mendasar ya. Wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Wa 'allimna lughatal Quran. Wa 'allimna lughatal Arabi. Nah, baru subhanaka Allahumma rabbana ya Allah rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Syukran Ustaz. Ila liqa. Ma'assalam. La'allana fahimun. Alana fahimun. Susah.